Selamat datang di Gudu Channel. Kali ini kita kedatangan tamu lagi teman-teman dari TWS mereknya Hyundai. Bukan mobil ya, ini TWS dari Hyundai Audio Official. Produknya adalah Hyundai X Transformer T20 ya teman-teman. Dan kebetulan waktu saya beli ini itu saya dapat bonus yaitu phone holder. Nah, kita lihat bagaimana isinya ya. Dan nanti kalau teman-teman tertarik sama produk ini silahkan cek di deskripsi, di situ sudah saya sematkan link pembelian TWS ini dan siapa tahu dapat bonus yang sama juga ya. Oke, mari kita buka. Benda tajam pakainya hati-hati. Wah, ini phone holdernya. Ini TWS-nya. Wah, kerennya. Ya ini Beast Aliens ya. Jadi di seri Transformer terbaru itu ada Rise of the Beast. Nah, ini serinya Beast Aliens. Aliansi. Ya. Ini bonusnya perlu di unboxing juga. Nah ini kalau phone holdernya kayak gini teman-teman. Nah ini kita dapat lem perekatnya ini buat nempelin di mejanya. Oh dari plastik. Nah, tuh. Kalau kayak gini. Boleh juga. Lumayan. Oke, ini yang penting ininya ya. Oke, kita buka dulu plastiknya biar nggak memantul. Nah, ini dia. Kita baca dulu fiturnya. Comfortable to wear. Oke, nyaman dipakai. Immersion experience. Oke, stable connection. Long lasting battery life. Oke, emang berapa mAh? Oke, spesifikasi di belakang. Produk parameter Bluetooth versi 5,4. Wah, pantesan nih harusnya memang sudah sestabil itu 5,4. Kemudian ada jarak transmisi 10 meter. Unit speakernya 16,2 mm. Gede banget drivernya. 16,2 harusnya menggelegar suaranya. Kemudian horn resistant. Ini 32 ohm ini impedan ya. 32 ohms. Kemudian ada frekuensi respon 20 Hz sampai 8000 Hz. Oke, nggak rentangnya nggak gede-gede amat. Biasanya kan 20 Hz sampai 20.000 Hz ya. Ini cuma 20 Hz sampai 8000 Hz. Nah, kemudian ada operating frekuensi 2.402G sampai 2.480G. Standby time-nya kurang lebihnya 100 jam. Musik playing time kurang lebih 4 jam. Charging time untuk boxnya itu lebih dari sama dengan 2 jam. Oke, kurang lebih 2 jam. Charging case-nya 300 mAh dan kapasitas per piece-nya itu 40 mAh. Oh ya. Keren dong. Ini lebih besar daripada Mixio MT-08, kemudian ada mini bass itu ya yang sudah saya review sebelumnya, dan monster itu rata-rata 30 mAh. Ini 40. Oke, kita lihat bagaimana isinya. Dari boxnya cukup eksklusif ini produknya. Di bagian belakang kita cuma dikasih ada gantungannya teman-teman. Lebih aman ada ininya, jadi kita bisa ambil dengan mudah kita dari kantong kalau ada ini set gitu. Kemudian kita dikasih kabel tipe C 15 cm aja pendek. Dan di sini ada kitabnya. Bahasa Cina teman-teman. Ada bahasa Inggrisnya nggak sih? Ada bahasa Inggrisnya. Oke, nah, nanti teman-teman bisa baca di sini bagaimana cara koneksinya, kemudian penggunaan yang aman seperti apa. Biasanya di sini ada saran-sarannya, dan kita di sini nggak ada disediakan warranty ya, atau garansi ya. Oke, kalau untuk tanya-tanya soal garansi pasti teman-teman akan mendapatkannya di penjualnya gitu ya. Nah, bisa ditanyakan ke penjual seandainya teman-teman dapat produk yang cacat. Nah, yang penting disertakan buktinya, unboxing yang jelas tanpa di-cut gitu ya. Oke, kita langsung aja ke produknya. Bungkusnya sih biasa aja sih, plastik doang. Rise of the Beast.
Oke. Nah, ini bentuknya kayak mobil ya. Gede tapi enteng ya. Nggak nyangka seenteng ini teman-teman. Optimus Primal. Oke, keren keren keren. Ini tampilannya sudah memukau ya. Kita coba. Ada ngomongnya ya? Oke, jadi dia sudah ada magnetnya di sini teman-teman. Sorry, itu anjing saya. Ada orang lewat. Oke, dari penampilannya dia sangat garang dan cara pemakaian di sini ada left right-nya nggak sih? Oh, di sini ada right-nya. Oh, di bagian sini ada right-nya. Ini pakainya ini di belakang telinga. Mikrofonnya di mana? Lubang mikrofon. Oke, dari pemakaian coba nih kanan. Oke, dari pemakaian sih sebenarnya enak. Cuman karena saya terbiasa pakai yang in ear ya, jadi pakai ini rada aneh rasanya. Jadi ini benar-benar ada di luar telinga teman-teman. Ya, makanya dia drivernya besar supaya suaranya bisa sampai ke telinga kita dengan baik. Ya, secara penampilan dia oke, bahannya dia mayoritas plastik dan karet, nggak ada metal-metalnya sedikit pun. Ini plastik semuanya. Dan ini kalau ngecharge di sini, ini nyala ya dari tadi ya, saya nggak nyadar ini. Nyala. Oh, ini ada logonya Transformer nih, nyala. Wah, apakah suaranya segarang penampilannya nih ya teman-teman? Kita buktikan saja ya. Saya tes dulu ya teman-teman ya. Hyundai Transformer TF T20 ya. T20 ya, bukan TF20T karena kalau itu saya juga mau. Pertama dia ini dari penampilannya memang garang karena memang mengadopsi dari Optimus Primal alias yang King Kong di seri Transformer yang terakhir ya di filmnya. Tampilannya kalau dipakai memang keren banget teman-teman di telinga. Kemudian rasanya ketika dipakai itu menurut saya ya ini saya pribadi dia memang agak kendor karena saya terbiasa pakai yang TWS yang in ear yang nyolok ke dalam telinga. Sedangkan dia ini seperti hanya mengambang saja nempel di telinga. Dan katanya dia bisa untuk jogging tapi saya agak khawatir ya kalau buat jogging karena dia ini cuma sekedar nyantol di telinga. Jadi dia nggak pegangannya itu nggak kuat gitu. Jadi agak ya kalau teman-teman pede sih silahkan aja. Kalau saya sih kurang pede ya buat jogging. Jadi masih deg-degan gitu. Nah, tapi sebenarnya sih ini lumayan untuk meringankan beban telinga kita ya. Bebannya itu adalah ketika kita pakai yang in ear, dia itu di telinga itu rasanya kayak disumpal terus. Tapi ketika pakai ini, dia ini kan nah itu power up. Dia ini benar-benar ada di depan telinga kita teman-teman. Jadi kayak ada mulut di sebelah telinga kita. Nah, sehingga dia ini rasanya kayak nggak pakai TWS. Terlebih meskipun besar dia ini ringan. Nah, kemudian untuk volume yang kalau saya sendiri nyamannya ada di volume 80% karena dia ini ada di luar. Dan meskipun drivernya besar 16 ya, biasanya kan 13 karena kan kecil-kecil yang masuk telinga. Karena dia di luar telinga dia butuh driver yang lebih besar yaitu 16 sehingga memang outputnya lebih kencang lagi. Seandainya dia ini in ear maka dia akan sangat menggelegar. Tapi karena dia di luar over ear sehingga ya suaranya buat saya nyamannya ada di 80% plus gitu, baru nyaman didengarkan. Dan bagaimana dengan kualitas suaranya? Untuk musikan dulu ya. Ini itu terasa kering, arahnya dry dan lebih condong ke arah treble. Bassnya itu mendekati nol, bahkan cuman terdengar sekedar ada aja teman-teman. Nah, untuk vokalnya alias mid itu juga kurang lebih ya seimbang lah ya sama treble-nya. Kalau kita gunakan untuk mendengarkan akustik ini jadi nyaman untuk suaranya jadi kayak beneran gitar banget gitu loh. Jadi fidelity-nya dia untuk gitar akustik itu bagus menurut saya. Jadi kayak denger gitar langsung kita tanpa sound system apa-apa bener-bener kayak kita lagi gonjreng-gonjreng gitu dengernya. Selama rekamannya yang bagus ya. Bukan yang rekaman acak-acak adut itu.
Kemudian dia juga punya detail yang cukup kuat dan rapi, sekalipun kering tapi nggak perih juga di telinga. Ya, selama untuk musik-musik, karena akustik itu mau seribut apa sih, gitu kan. Nah, kemudian sekalipun dia ini drivernya besar, ternyata nggak jamin juga ya jadi ngebas, karena biasanya driver besar itu identik dengan bass. Tapi ternyata dia bassnya ada di paling belakang. Di atas itu ada treble dan vokalnya. Ini menurut telinga saya, teman-teman. Kemudian ini untuk EDM itu jadi rasanya terlalu kering kalau kita dengerin jeduk-jeduk itu. Aduh, nggak ada bassnya jadi ampang. Saya pribadi dengernya agak-agak gimana ya, rasanya tuh rada gliyeng gitu, teman-teman. Gliyeng itu rada-rada pusing dengernya. Detail high-nya memang bagus, tapi jadi kayak entah apanya gitu ya. Ini jadi saya seperti kebanyakan bir, teman-teman. Di ubun-ubun itu rasanya kayak gitu. Tapi saya tetap bertahan untuk tetap mencoba. Mungkin saya kurang lama baru beradaptasi dengan yang seperti ini gitu ya. Nah, jadi buat saya ini kurang merekomendasikan untuk kalian pecinta EDM yang pakai Hyundai TFT20 ini ya. Tapi kalau kalian suka yang tiba-tiba EDM tanpa bass ya silahkan. Gitu kan. Kemudian dia kalau untuk mendengarkan musik rock itu rasanya gimana ya? Memang rock itu nggak terlalu ngebas musiknya ya. Tapi rasanya juga malah kayak kaleng kongguan gitu ya. Detailnya memang rapi tapi agak perih aja. Perihnya itu ketika musiknya nadanya tinggi gitu ya. Untuk solo gitar dia memang luar biasa detail. Begitu juga dengan drumnya. Untuk speednya, untuk mengejar kecepatan, TF-T20 ini masih bisa ngikutin, cuman bassnya itu di telinga saya dia hilang total. Saat distorsi gitar itu juga gila-gilaan itu ya. Distorsi gitar lagi gitu, dan drumnya juga lagi rumit-rumitnya gitu. Nah, ditambah vokal yang lagi scream plus growl gitu. Wah, yang lagi ribut-ributnya gitulah gimana musik rock. Dan tinggi-tingginya lagi, wah. Nah, dia ini suaranya agak pecah. Jadi rasanya kayak ya nggak bulat itu, pecah suaranya. Tetapi meskipun begitu, hebatnya dia itu nggak berantakan, teman-teman. Sekalipun dia seperti berusaha untuk tetap bagus, gitu ya, untuk tetap bulat suaranya, tapi dia nggak berantakan. Ya cukup memuaskan sih untuk dengerin rock, cuman kurang kurang ngeh gitu aja. Jadi dia masih tetap rapi saat ada paduan keras plus misalnya plus biola gitu ya. Jadi tetap masih jelas paduannya. Kemudian ya karena mungkin biola juga termasuk yang nada-nada tinggi ya. Coba kalau viola itu kan rada ngebas, mungkin agak-agak hilang. Nah, terus ada yang ajaib dari Hyundai TFT20 ini. Ketika saya coba dengerin untuk Muse, itu kan dipaksa untuk denger bass ya. Nah, Muse yang histeria itu, teman-teman, kan banyakan petikan gitarnya. Dung 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 dung. Gila, ini menurut saya sempurna loh outputnya, teman-teman. Padahal tadi bassnya itu nggak ada sama sekali. Cuman sekedar dang 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 gitu. Ya ampang lah gitu ya. Nah, ini kayaknya penciptanya Transformer TFT20 ini dia fansnya Muse kali ya. Dan di lagu lain itu bisa hilang gitu loh bassnya, itu cuman sekedar ada. Nah, seolah dia itu ada di dunia yang berbeda ketika mendengarkan Muse. Beneran asik banget dengernya. Cuma memang di volume gede, misalnya 90 ke atas, itu sedikit pecah. Tapi tetap asik, kita nggak akan terlalu menyadari kalau itu sebenarnya pecah-pecah gitu ya. Nah, kalau untuk yang sekompleks orkestra gimana? Dia tetapnya, dia detailnya tetap luar biasa. Cuma komposisi frekuensinya itu nggak berbeda. Dia kembali lagi, bassnya itu ya agak tersingkirkan gitu ya. Permisi bass, kamu di belakang dulu ya gitu. Nah, ya begitulah. Kalau untuk nonton film dia memang lumayan bagus. Ya sound efeknya yang serepot nonton Transformer juga memang jos sih, sesuai sama namanya Transformer nih. Dan dengan durasi baterai yang cukup lama, dia buat nonton film yang selama Lord of the Ring pun dia masih bisa mumpuni, masih bisa ngejar gitu ya.
Kemudian ini kalau untuk main game seperti apa? Main game ini dia masih bisa bertahan lama ya, karena memang baterainya itu awet, sampai jempolmu kram juga masih hidup ini TWS teman-teman. Dan untuk kualitas mikrofonnya seperti apa? Ini dia. Testing, testing, testing. Ini adalah hasil mikrofon dari Transformer TF-T20. Nah, gimana suaranya menurut kalian? Ini pantas nggak? Nah, enak nggak suaranya? Ya, silahkan dinilai sendiri. Nah, begitu ya teman-teman ya, kualitas mikrofon dari Hyundai TF-T20 nih. Kalau kalian punya pengalaman yang berbeda menggunakan merek yang sama, yang Hyundai ya teman-teman ya, karena ada banyak yang ini Transformer nih serinya ada dari Think Plus dan lain-lain ya. Yang Hyundai, kalau kalian punya pengalaman yang berbeda boleh di-share di kolom komentar, siapa tahu bisa memperkaya pengetahuan teman-teman yang penasaran dan bisa untuk menimbang-nimbang apakah ini layak dibeli atau tidak gitu ya. Mari kita berbagi informasi yang bermanfaat. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Good Channel.